Hey guys, balik lagi di channel gue. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang misterius, sesuatu yang penuh rahasia, sesuatu yang mungkin belum pernah kalian pikirkan sebelumnya. Yap, Vatikan. Negara mungil dengan pengaruh besar ini ternyata menyimpan banyak banget fakta tersembunyi yang jarang diketahui orang. Kalian tahu kan, Vatikan itu pusat agama Katolik dunia, dipimpin langsung oleh Paus. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, gimana sih kehidupan sehari-hari di negara terkecil di dunia ini? Ada apa aja sih di balik tembok-tembok tinggi Vatikan? Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kita bongkar faktanya. Eits, tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari gue. Oke, langsung aja kita mulai. Bayangin guys, ada negara cuma 44 hektar, bahkan lebih kecil dari beberapa taman kota di Jakarta. Iya, 44 hektar. Itulah Vatikan, negara terkecil di dunia di tengah kota Roma, Italia. Keliling Vatikan bisa ditempuh jalan kaki kurang dari 40 menit. Penduduknya cuma sekitar 825 orang, mayoritas pastor, biarawati, dan staf gereja Katolik. Meski kecil, Vatikan pemerintahan, mata uang, dan perangko sendiri. Unik banget. Kan? Next, kita bahas fakta mengejutkan lainnya tentang Vatikan. Stay tuned. Guys, pernah kebayang nggak sih narik duit di ATM tapi pakai bahasa Latin? Kedengarannya kayak film Da Vinci Code ya, tapi ini beneran ada di Vatikan. Satu-satunya ATM di dunia yang pakai bahasa Latin. ATM unik ini ada di kantor pos Vatikan sejak tahun 2005. Tenang, ada pilihan bahasa lain juga kok. Cobain deh kalau ke Vatikan, siapa tahu nemu pesan rahasia. Siapa yang suka cerita misteri? Nah, ini dia salah satu tempat paling misterius di dunia, Arsip Rahasia Vatikan. Bayangin guys, ruangan bawah tanah super luas yang berisi jutaan dokumen penting gereja Katolik dari abad ke-8 Masehi. Mulai dari surat-surat Paus, laporan keuangan Vatikan, sampai dokumen-dokumen rahasia yang konon katanya bisa mengubah sejarah dunia. Seru banget kan kayak film-film action gitu. Tapi, sayangnya, akses ke arsip rahasia ini dijaga ketat banget, guys. Cuma segelintir orang aja yang boleh masuk. Itu pun harus melalui proses seleksi yang super ketat. Katanya sih, saking rahasianya, para petugas arsip di sana pun dilarang keras untuk membocorkan isi dokumen-dokumen tersebut. Nah, penasaran kan apa aja sih isi arsip rahasia Vatikan? Sampai sekarang, misteri ini masih menjadi perdebatan para sejarawan dan pemburu konspirasi di seluruh dunia. Siapa tahu di antara kalian ada yang bisa mengungkapnya? Question Jedeni. Kalau ngebayangin Vatikan, pasti yang kebayang orang-orangnya pakai jubah dan topi ala pendeta ya? Well, gak sepenuhnya salah sih, guys. Sebagian besar penduduk Vatikan memang para pastor dan biarawati. Tapi, tahukah kalian? Ternyata ada juga loh warga Vatikan yang bukan pendeta. Yup, Vatikan juga punya polisi, pemadam kebakaran, petugas kebersihan, tukang kebun, bahkan pegawai museum. Mereka ini tinggal di apartemen-apartemen yang disediakan di dalam Vatikan dan hidup layaknya warga negara lain. Menariknya, sebagian besar dari mereka adalah warga negara Italia yang ditugaskan untuk bekerja di Vatikan. Mereka tetap memegang kewarganegaraan asli mereka, tapi mendapatkan izin tinggal khusus dari Vatikan. Wah, pasti seru ya bisa tinggal di negara sekecil itu dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan bersejarah. Penasaran dengan fakta-fakta lainnya? Simak terus video ini. Guys, kalian pasti udah familiar kan dengan media massa kayak Kompas, Detik, atau CNN? Nah, Vatikan juga punya media massa sendiri loh. Namanya L'Osservatore Romano, koran harian resmi Vatikan yang terbit dalam bahasa Italia dan beberapa bahasa lainnya. Koran ini udah ada sejak tahun 1861 loh. Bayangin, usianya lebih tua dari kakek buyut kita. L'Osservatore Romano biasanya berisi berita-berita seputar kegiatan Paus, gereja Katolik, dan isu-isu internasional. Tapi jangan salah, koran ini juga punya rubrik budaya, olahraga, dan bahkan iklan lowongan kerja loh. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana sih sudut pandang Vatikan terhadap berbagai isu dunia, cobain deh baca L'Osservatore Romano. Kalian bisa akses versi online-nya kok di internet. Siapa tahu, kalian bisa dapat perspektif baru yang menarik. Lanjut ke fakta selanjutnya. Masih banyak hal-hal unik tentang Vatikan yang belum kita bahas.
Bayangin guys, tinggal di negara terkecil di dunia, tapi kalau sakit harus pergi ke negara lain. Yap, itulah yang terjadi di Vatikan. Meskipun punya fasilitas kesehatan dasar, Vatikan nggak punya rumah sakit. Jadi, kalau ada warga Vatikan yang sakit parah, mereka harus dirujuk ke rumah sakit di Italia. Untungnya, Vatikan terletak di tengah kota Roma, jadi akses ke rumah sakit di Italia terbilang mudah. Vatikan juga punya perjanjian kerjasama khusus dengan Italia dalam hal pelayanan kesehatan. Jadi warga Vatikan nggak perlu khawatir soal biaya pengobatan. Tapi, tetap aja ya guys, agak ribet juga ya kalau sakit harus ke negara lain dulu. Mungkin ini bisa jadi ide buat Paus untuk membangun rumah sakit di Vatikan, siapa tahu kan? Lanjut ke fakta terakhir tentang Vatikan. Pernah lihat paspor Vatikan? Jarang banget kan? Yap, Vatikan punya paspor sendiri yang diterbitkan khusus untuk warga negaranya, termasuk Paus. Paspor Vatikan ini termasuk salah satu paspor paling langka dan eksklusif di dunia loh. Desainnya pun unik, guys, dengan sampul berwarna merah marun dan lambang kunci Santo Petrus di bagian depannya. Kebayang dong, betapa bangganya punya paspor sekeren ini. Tapi, mendapatkan paspor Vatikan gak gampang guys. Cuma orang-orang tertentu aja yang bisa mendapatkannya, seperti kardinal, diplomat Vatikan, dan warga negara Vatikan yang bekerja untuk tahta suci. Jadi kalau kalian bermimpi punya paspor Vatikan, kayaknya harus jadi paus dulu deh. Itu dia guys, 7 fakta tersembunyi tentang Vatikan yang mungkin belum kalian ketahui. Gimana guys? Masih menganggap Vatikan sebagai negara yang membosankan? Ternyata banyak juga ya fakta unik dan menarik tentang negara terkecil di dunia ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang Vatikan ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!